Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rosnani, SPDI. Pada hari ini Ibu akan mengajarkan tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan diri akhlak mahmudah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Ya, baik. Sekarang kita lihat judul terkait dengan menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan diri akhlak mahmudah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah mampu menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental atau gadap yang bisa menumbuhkan sikap kontrol diri, berani dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah mampu menghindari sikap temperamental atau sikap gadap dan membiasakan diri sikap kontrol diri dan berani. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini yang pertama adalah menghindari perilaku temperamental atau gadap. Sekarang kita lihat apa sih pengertian gadap atau apa yang dimaksud dengan gadap. Ya, pengertian temperamental atau gadap itu berasal dari kata bahasa Arab yang berasal dari kata gadab. Dari kata dasar gadaba yang dibu gadaban. Sedangkan menurut istilah, gadab berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perilaku atau perbuatan orang lain. Kemudian menurut Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa marah adalah tekanan nafsu dari hati yang mengalirkan darah pada bagian wajah yang mengakibatkan kebencian kepada seseorang. Nah, itulah yang dimaksud dengan temperamental atau gadap. Nah, sekarang adapun dalil yang terkait dengan temperamental atau gadap itu terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134. Ya, sebagaimana bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, itulah tentang dalil yang terkait dengan temperamental atau gadap. Nah, selanjutnya adalah contoh perilaku temperamental atau gadap. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang perilaku temperamental atau gadap ya. Yang pertama adalah kesal atau jengkel. Kemudian contoh berikutnya adalah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kemudian diam dan bermuka masam. Kemudian yang keempat adalah memalingkan pandangan dan tidak bertegur sapa. Kemudian yang kelima adalah memukul atau menghancurkan. Nah, inilah beberapa contoh yang terkait dengan perilaku temperamental atau gadap. Ya, ini sebenarnya tidak asing ya. Ini sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, semoga setelah kita mempelajari ini ya
kita bisa menghindari hal-hal atau perilaku temperamental yang seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Oke. Nah, berikutnya dampak negatif perilaku temperamental atau gadap. Ya, di sini juga ada beberapa dampak negatif. Yang pertama adalah rusaknya hubungan baik dengan orang lain yang marah terhadap kita. Ya, rusaknya hubungan baik dengan orang yang kita marahi. Ya, kemudian yang kedua adalah menambah musuh. Kemudian yang ketiga adalah lelah fisik dan mental. Kemudian yang keempat adalah jauh dari rezeki. Nah, yang kelima adalah terjalin hubungan yang terpaksa. Nah, terkait dengan dampak ini, terkait dengan apa yang kita lakukan itu akan berdampak kepada kita sendiri. Iya, jadi semoga kita tidak akan melakukan hal-hal yang demikian. Ya, kenapa? Karena dampaknya akan kembali ke kita sendiri. Oke, berikutnya membiasakan perilaku kontrol diri. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk membiasakan kita berperilaku kontrol diri? Nah, yang pertama itu adalah kontrol diri. Nah, apa itu kontrol diri? Kontrol diri itu adalah sering kita dengar dengan sebutan mujahadah an-nafs, ya. Itu ya. Sehingga kita dapat melakukan kontrol diri dengan bersungguh-sungguh untuk mengendalikan diri kita atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan. Ya, yang mana yang dimaksud implementasi sikap diri dalam kehidupan dalam kehidupan itu? Ya, yang pertama adalah mengetahui hukum dan akibat dari setiap perbuatan. Kemudian yang kedua adalah sabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan. Kemudian yang ketiga adalah menahan emosi ketika marah. Ya, itulah terkait dengan implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya sikap kontrol diri dalam kehidupan. Ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang sangat penting kita lakukan terkait dengan kontrol diri dalam kehidupan. Nah, yang pertama adalah kita harus menjaga kehormatan diri. Ya, kemudian terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Kemudian berikutnya adalah menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih. Ya, itu terkait dengan pentingnya sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang terkait dengan membiasakan perilaku kontrol diri. Inilah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan terkait dengan pembahasan kita. Ya, jadi sebagai kesimpulan adalah berdasarkan dengan materi yang sudah Ibu paparkan tadi, maka dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa sedini mungkin kita harus menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan diri akhlak mahmudah. Itu kita harus lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita saling mengingatkan agar senantiasa berakhlak mahmudah, agar hidup kita akan terasa indah, nyaman, dan berkah. Oke, baik. Untuk pertemuan kita pada hari ini barangkali sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.